Mulai saja karena sudah lewat 11 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Untuk pertemuan kedua dari mata kuliah ATK, Ibu akan lanjutkan ya ke pertemuan kedua ini. Mohon bertanya ya, ATKD ini udah punya grup ya? Kontennya ada ya? Mohon izin menjawab Ibu, grup sudah ada, bagaimana Ibu? Namanya apa? Nanti kok susah Ibu. Nama grupnya apa? Yang masih Untuk yang bersama Bu Ketut belum di-invite Ibu. Apakah perlu untuk di-invite? boleh? Baik Ibu. Ya, tadi Ibu nyari-nyari nge-share filenya untuk apa? Kuliah daring, mata kuliah apa? Tugas-tugas RPS belum bisa ya. Baik Ibu. Iya. Apa nama grupnya ya Mbak? ATK 1 Paralel D Ibu. ATK 1, satu angka apa satu Romawi? 1 angka. ATK 1. Ya ini ya yang 2023 ya, mana itu? Ini yang ada paralel E, C baru ada 2. Tidak ada 2000-nya Ibu, hanya ATK 1 Paralel D Ibu. ATK 1 paralel D. Paralel. Oh ini ya di undangan grup ini ya. Ya, ya sudah Ibu, sudah bergabung ya. Ya, nanti habis perkuliahan Ibu ini kan ininya ya. Baik, ada yang ditanyakan? Ada mungkin yang kurang jelas. Nah, untuk tugasnya ya, ini untuk perkuliahan hari ini, Ibu dapat edaran dari universitas bahwa perkuliahan dilakukan secara daring ya, karena melihat situasi apa demo kemarin demi untuk menjaga keselamatan kita bersama ya. Nah, untuk tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan saja supaya apa langsung bisa dikoreksi oleh dosen yang sit in ya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan lanjutkan apa materi ya. Ibu apa izin share screen ya. Ibu, nah ini. Nah, Ibu akan lanjutkan ini ya apa namanya panel number ya. Atau kalau di bukunya langsung di basic principle ini ya. Ya. Nah, ini ya kemarin. Ya. Baik, Ibu akan lanjutkan bilangan atau grup non-dimensional ya, atau disingkat dengan apa dimensionless ya, dimensionless ya. Jadi suatu metode atau apa di situ ada konversi dasar, konversi turunan tapi tidak bersatuan. Itu ya. Jadi ada konversi
yang panjang masa waktu atau derivat konversi yang misalkan kecepatan, percepatan, force ya, dan itu nanti kalau itu kan berdimensi ya satuannya, kalau panjang masa waktu itu dimensinya ini ya apa namanya sudah ada ya, kalau panjang ya sentimeter in, nah itu namanya dimensional group ya. Tapi untuk yang non-dimensional group atau dimensionless, nanti Reynolds number ini adalah tidak bersatuan gitu ya. Nah, atau bisa juga disebut dimensionless waktu gitu ya. Seharusnya kan satuannya menit atau sekon ya, tapi dia tidak bersatuan. Atau dimensionless waktu volume gitu ya. Nah, dia tidak bersatuan, seharusnya dia satuannya sentimeter kubik. Nah, itu ya, jadi tolong dulu dipahami pengertiannya. Nah, di mana di sini untuk Reynolds number rumusnya di D itu ini apa namanya diameter ya. Nah, biasanya kan satuan dasarnya adalah sentimeter ya kalau kita sistem internasional ya. Tapi kalau apa namanya American Engineering itu in atau feet ya. Nah, setelah itu V adalah velocity fluida ya. Nah, di sini V adalah velocity fluida dengan satuan cm per meter kubik ya. Nah, setelah itu rho adalah density fluida ya. Nah, di sini satuannya gram per centimeter kubik. Nah, rho ini biasanya disebut apa viskositas, satuannya gram per centimeter dikalikan sekon ya, gram dalam kurung sentimeter dikali second ya. Nah, sekarang kita buktikan bahwa Reynolds number ini adalah merupakan grup non-dimensional ya atau dimensionless ya. Kita masukkan satuan D yaitu sentimeter, satuan kecepatan sentimeter per sekon ya, satuan apa tadi itu ya, density ya atau densitas itu adalah gram per centimeter kubik. Sudah tampak ya adik-adik? Sudah Ibu. Ya, Ibu lanjutkan. Setelah itu dikalikan atau dibagi dengan viscosity ya. Nah, viscosity itu satuannya gram per centimeter second ya. Nah, karena dia ada di penyebut ya. Nah, ini satuannya dibalik ya. Sentimeter dikali sekon dibagi gram ya. Nah, sehingga di pembilang itu ada cm-nya ada 3 ya. 1, 2, 3 ya. Di penyebut ada cm pangkat 3, berarti dicoret ya. Di pembilang gramnya ada 1, di penyebut juga 1 coret. Nah, sekonnya di pembilang ada 1, di penyebut aja 1. Nah, sehingga bilangan Reynolds number atau disingkat NRE itu adalah merupakan dimensionless quantity ya. Jadi dinotasikan A ya, atau sembarang boleh dinotasikan ya. Nah, itu adalah dimensionless quantity ya. Jadi dia tidak bersatuan ya. Nah, mungkin dari sini ada adik-adik yang bisa ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Di sini dulu pelan-pelan ya. Dimensionless group, non-dimensional atau dimensionless quantity itu adalah suatu metode ya atau konversi satuan dasar atau satuan turunan yang tidak mempunyai satuan gitu ya.
Jadi satuan dasar yang tidak mempunyai atau satuan turunan yang tidak mempunyai satuan ya, atau biasanya disebut dimensionless quantity. Baik, bisa Ibu lanjutkan? Mungkin ada yang bertanya dulu sebelum Ibu lanjutkan. Memang kalau kita kuliah daring seharusnya lebih belajar dulu ya, belajar dulu sehingga karena tidak semua materi yang disampaikan dengan bicara itu sama dengan perkuliahan luring ya. Kalau perkuliahan luring kita ada gestur ya. Kalau yang ngantuk bisa menjawab ya, atau yang lagi low ya, low bed itu bisa bisa semangat lagi ya. Tapi kalau dalam kuliah daring Ibu nggak tahu aktivitas kalian ya. Kalau lihat di sini ya hampir semua nyantol aja ya, semua off kamera ya. Jadi itu ya bedanya perkuliahan daring sama luring ya. Nah baik, ini sudah ya, sudah. Setelah itu mari kita latihan soal di 2.6 ya, yaitu dimensional konsistensi di dalam persamaan ya. Nah ini mari kita buktikan ya. Nah kalau tadi kan NRI itu tidak bersatuan ya. Nah bagaimana kalau sekarang delta P itu kan biasanya bisa P2 dikurangi P1 atau bisa juga P1 dikurangi P0 dan seterusnya. Itu namanya delta P ya. Nah, biasanya P itu kan satuannya apa? Bisa atmosferik, bisa bar, bisa Pascal atau bisa Newton per meter kuadrat ya, atau bisa bersatuan yang AE itu adalah pound-force per in kuadrat ya. Nah ini. Nah sekarang kita buktikan untuk contoh 2.6 yaitu dimensional. Kalau tadi kan dimensionless quantity ya. Nah sekarang dimensional konsistensi dari persamaan tersebut ya. Jadi nanti ruas kiri dan ruas kanan atau istilahnya sebelum sama dengan atau sesudah sama dengan itu nanti satuannya harus sama. Nah itu yang disebut konsistensi dimensional ya dari suatu persamaan ya, baik ruas kiri maupun ruas kanan itu satuannya sama. Nah mari kita buktikan. Nah untuk delta P ya, misalkan satuan SI-nya yaitu mungkin bisa dilihat lagi ya untuk unit satuan internasionalnya ya. Delta P itu misalkan satuannya Newton per meter kuadrat ya. Nah setelah itu rumus dari pressure drop yaitu setengah M V L per D kali friction. Tuh ya. Nah berarti di sini kan kalau setengah itu kan termasuk dimensionless quantity ya. Ya jadi A itu adalah konstanta atau angka, itu namanya dimensionless quantity ya. Berarti setengah kan tidak ada satuannya ya. Nah, di sini V kuadrat itu satuannya apa? V kuadrat satuannya meter per sekon ya. Dikuadratkan jadi meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, setelah itu L itu satuannya meter ya. D itu satuannya meter ya. Nah, sehingga dari sini tinggal ini kan S kuadrat ya. Tinggal meter, ini kan meternya habis ya.
tinggal meter kuadrat per sekon kuadrat. Ya, itu yang di sebelah kanan daripada sama dengan ya. Nah, kalau F ini itu adalah dimensionless coefficient ya, bukan gaya friksi loh ya. Nah, jadi nanti lihat notasinya di sini, L itu adalah panjang, D itu diameter, F ini nanti bisa gaya friksi, bisa dimensionless coefficient. Nah, itu tergantung dari notasi. Nah, kalau F ini dimensionless coefficient berarti dia tidak bersatuan ya. Nah, sehingga tadi ini ya, setengah tidak bersatuan, V kuadrat M per meter per sekon dikuadratkan. L itu satuannya meter, D itu satuannya meter. Nah, sehingga friksi itu tidak bersatuan ya. Nah, dengan tidak bersatuan tinggal meter kuadrat per sekon kuadrat. Tuh ya. Ini sekarang dibuktikan bahwa delta P itu juga satuannya meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, mari kita buktikan Newton itu kalau dilihat di tabel 1 adalah kilogram meter per sekon kuadrat ya. Itu untuk yang Newton, kilogram meter per sekon kuadrat, atau N itu sama dengan F sama dengan M kali A. A itu kan meter per sekon kuadrat, per meter per detik kuadrat. Nah, setelah itu dibagi M kuadrat. Nah, ini ya, dibagi M kuadrat ya. Nah, sehingga meternya habis, tinggal kilogram second per meter ya. Nah, dia jadi yang tadi yang delta P sudah satuan terakhirnya yaitu kilogram per second kuadrat meter. Yang sebelah kanan satuannya meter per second kuadrat. Nah, ini mana ya? Jadi dua titik satu sudah belum, mana yang tadi ya? Dua titik berapa tadi ya? 2 titik Newton. Mana? 2,6. Ini mana ya? Ini. Oh ya tadi nih. Nah, dari sini ya. Nah, ini kenapa tidak sama? Kan tadi suruh buktikan ya, sebelah kanan sama dengan sebelah kiri ya. Nah, ini kenapa tidak sama? Yang di sebelah kiri satuannya kilogram per second kuadrat kali meter ya. Yang di sebelah kanan meter kuadrat per second kuadrat. Kira-kira ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa nggak sama? Silahkan. Ini kenapa nggak sama ini? Kilogram per meter, kilogram per second kuadrat meter kok tidak sama dengan ruas kanan yang meter kuadrat per second kuadrat? Kira-kira apa?
Ada yang bisa? Coba Ibu cari di sini ya. Salva ada enggak? Hadir Ibu. Iya, kenapa itu? Satuan sebelah kiri dan sebelah kanan enggak sama. Nah, ini kenapa? Nah, seharusnya kan tadi, seharusnya tadi kan harus sama ya. Nah, seharusnya kan harus sama. Ini kan belum sama ini. Yang sebelah kiri kilogram per second kuadrat kali meter, yang sebelah kanan ada meter kuadrat per second kuadrat. Kira-kira kenapa harus diapakan lagi nih? Harus diapakan supaya satuannya sama. Menurut saya harus dikonversi Ibu satuannya agar Satuan apa dikonversi? Satuannya yang ini kan sudah nggak bisa dikonversi, semua sudah satuan dasar ini. Kilogram, meter, sekon. Harus apa? Diapakan? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Baterainya sebentar ya. Ada yang bisa? Silahkan. Ini menjawab, Bu. Iya, silahkan. Dibagi, perkenalkan saya Muhammad Haris dengan NPM 24150 dengan cara dibagi luas alas, Bu. Luas alas. Kan membagi luas alas tidak boleh salah satu. Harus di pembilang dan penyebut. Ayo. Ayo, ada yang bisa? Tarik ini loh. Bu ngecas baterai dulu. Ayo, kalau dibagi apa namanya? Nah, kalau dibagi kan apanya yang dibagi? Luas alas. Kalau membagi itu baik pembilang sama penyebut harus sama-sama. Ya, dikalikan pembilangnya dikalikan alas, ininya dikalikan ini. Baik, ini kalian sudah berusaha ya. Nah, ini kan yang di ruas kiri. Nah, kalau kilogram bisa enggak dijadikan meter kubik? Bisa enggak dijadikan meter kubik? Bisa ya? Kenal rumus densitas ya? Yaitu siapa tadi mau menjawab? Nah, kilogram ini harus dikonversi ke meter kubik. Jadi rho ya, ingat dulu di SMA, rho itu adalah apa? M per V ya. Rho itu adalah M per V. Berarti M-nya apa? Sama dengan rho sama dengan massa per volume ya. Nah, masanya kan kilogram. Volumenya kan bisa meter kubik ya. Nah, berarti masanya kilogram. Nah, untuk bisa menghilangkan kilogram harus tahu apa? Densitas ya. Nah, berarti di sini diasumsi bahwa densitasnya itu apa? Sama dengan 1 ya. Nah, sehingga anggap itu air ya. Densitasnya air 1 berarti kilogram itu sama dengan meter kubik ya. Nah, berarti di sini Windows bisa mana tadi ya? Nah ini sorry. Nah itu apa namanya rho tadi ya? Bisa ya. Rho tadi itu sama dengan apa?
M per V ya, Rho itu sama dengan, ini Ibu masih pergantian laptop ini masih belum familiar ya. Jadi Rho itu sama dengan M per V ya, berarti dianggap densitasnya itu adalah densitas air. Nah, sehingga sehingga densitasnya itu ini ya, berarti Rho sama dengan M per V ya. Nah, karena Rho-nya kita asumsi atau dimensionless waktu ya, dimensionless quantity, kita misalkan Rho-nya itu 1 ya untuk air. Berarti masanya sama dengan volume ya. Nah, satuan massa itu adalah kilogram. Nah, satuan volume itu bisa meter pangkat 3 ya. Berarti apa? Nanti kilogramnya ini diganti meter pangkat 3 dibagi meter sehingga nanti tinggal meter kuadrat per sekon kuadrat. Ya. Nah, itu penyelesaian dari dimensional konsistensi ya, dari persamaan. Mungkin ada yang ini kurang jelas atau mempunyai pendapat lain ya, untuk membuktikan ini. Sudah? Bisa Ibu lanjut? Karena habis ini Ibu harus menerangkan fraksi mol, fraksi berat, sama basis. Nah, sebetulnya ini kemarin sudah harus selesai karena Ibu menjelaskan RPS sehingga agak telat ya. Bisa ya Dek ya? Bisa. Nah, setelah itu ini kan contoh soal ya, nanti bisa kalian coba ya. Nah, sekarang Ibu langsung masuk ke mol ya. Nah, sudah. Tuh langsung ke sini aja, ke PPT-nya aja. Nanti kita balik. Nah, ini tadi ya sudah untuk Reynolds number-nya ya. Nah, ini tadi ya. Nah, sebetulnya ini Ibu untuk pakai mengerjakan sendiri ya. Nah, tapi dari beberapa ini ya. Nah, baik, sekarang Ibu menerangkan tentang mol sama gram mol dulu ya. Nah, mol itu kalau satuan SI satuannya itu adalah gram mol ya. Tapi kalau AE itu satuannya pound mol. Nah, itu ya. Nanti gram mol ke kilogram mol berarti 1000 gram mol sama dengan 1 kilogram mol ya. Nah, setelah itu nanti kalau berhubungan dengan molekul ya, kita mengenal yang namanya bilangan Avogadro. Ya, jadi 6,022 dikali 10 pangkat 23. Tuh ya. Nah, ini ya. Jadi kita mengenal yang namanya hukum Avogadro ya. Jadi 1 gram atom atau 1 gram molekul ya. Nah, biasanya nanti berapa jumlah molekulnya, nah itu biasanya dikalikan bilangan Avogadro ya. Berapa pound mol ya? Pound mol itu biasa satuan AE ya. Nanti dari pound mol ke kilogram mol itu ada
satuannya apa, konversinya berapa? 453,6 atau dibulatkan nanti 454 ya. Nah, ya. Jadi yang perlu kalian ketahui dari mol, gram ke bilangan Avogadro yaitu ada 2 konversi ya. Gram mol ke kilogram kali 1000 ya. Terus kilogram atau di sini apa istilahnya itu pon mol ke kilogram mol itu dikalikan 254. Jadi ada 2 ya, kenal yang namanya bilangan Avogadro sama apa namanya konversi dari pon mol ke kilogram mol ya. Sehingga kita mengenal yang namanya molekular weight ya. Nanti ada molekular weight, ada molekular mol ya. Nah, untuk molekular weight ya, nah itu ini kok numpuk-numpuk gini sih. Nah, untuk molekular weight atau dulu kita SMA mengenal namanya molecular relativity atau MR ya. Kalau molekul itu MR, tapi kalau atom itu atom relativity atau disingkat AR ya. Nah, sekarang kita pakai istilah sesuai buku Hemmelblou edisi 8 yaitu MW ya, molecular weight. Molecular weight itu sama dengan massa per volume ya. Berarti satuannya nanti MW itu adalah kilogram per mol ya. Nah, nanti mol itu kan bisa kilogram mol, bisa pon mol ya. Jadi tergantung nanti atom atau molekul. Nah, setelah itu nanti bisa dibalik ya dari persamaan tadi. Misalkan mass ya, mass-nya itu sama dengan apa? MW-nya dikali apa molnya ya. Atau molnya bisa juga massa dibagi bagi MR. Jadi kalian harus sudah ngerti kalau 1 apa kilogram berapa kilomol dari harus ada dari atom atau molekul. Itu ya. Kalau atom misalkan atom atau gas O2 gitu berarti dia 32 ya. Jadi 1 kilogram gas H2 itu sama dengan 1 dibagi 32 apa MW dari O2 tersebut ya. Jadi istilahnya kalau ke mol itu lebih kecil ya, gram itu mesti dikali gitu ya. Jadi dari kilogram ke mol itu dibagi, dari mol ke kilogram itu dikali ya. Nah, ini ingat ini ingat ininya aja ya, apa namanya waktu di SMA ya. Nah, Ibu contoh soal ini merubah dari massa ke mol ya. Nah, di sini kan diketahui satuan massa apa whole bucket ya. Jadi whole bucketnya ini 2 pon dari NaOH ya. Jadi bucketnya itu atau kalau kita di lab terkenal dengan apa gelas ukur misalkan ya. Nah, ini diistilahkan bucket hole atau tangki ya atau botol ya. Nah, itu terserah itu nama ini adalah bucket hole. Itu 2 pon dari NaOH. Nah, nanti kalau sudah berbicara mass dan mol itu mesti harus ada apa atom, gas atau molekul ya. Ini disuruh merubah dari mass ke mol ya. Berarti apa? Dari 2 pon berapa pon mol ya? Berarti apa? Kita harus tahu dulu apa? Kita harus tahu dulu apa? MR-nya dari kita harus tahu dulu apa? MR-nya dari
atau MW-nya dari NaOH. Berapa MR dari NaOH? Itu adalah 40 ya. Itu terdiri dari Na-nya 23, O-nya 16, hanya 1. Jadi Ibu pesan sama adik-adik mahasiswa ya, atomic weight-nya itu ya, atau AR-nya itu harus hafal ya Dik ya. Nah ini pernah kemarin kejadian di Pak ujian lisan ya, besok ada ujian lisan untuk kakak kelas kalian ya. Itu ada sekitar 42 ya, 42 yang maju ya. 42 yang maju. Nah, itu termasuk Ibu udah cerita mungkin ya. Nah, untuk syarat akreditasi unggul itu adalah mahasiswanya harus yang lulus tepat waktu itu adalah adalah 80% ya. Nah, kalau mahasiswanya 250, yang lulus tepat waktu paling enggak 200 mahasiswa ya. Nah, pada tahun 2020, angkatan 2020 itu yang lulus tepat waktu cuma 8 ya. Terus akhirnya Ibu sosialisasi, bukan sosialisasi ya, proposal skripsi sama proposal tesis, proposal skripsi sama proposal prarancangan pabrik Ibu bawa ke mata kuliah ya. Terus sehingga banyak tahun 2021 itu sekarang angkatan 2021 ini hampir 100 ya. Kan hampir 10 kalinya ya, sangat signifikan ya. Nah, ini enggak tahu yang angkatan 22 ya. Nah, Ibu sangat berharap angkatan 23 ya. Kalian angkatan 24 ya kalau salah ya. 24 apa 23? 24 Ibu. Ya, angkatan 24 nanti sudah bisa mencapai lulus tepat waktu itu 80% ya. Walaupun kalian dari semester 3 itu sudah buat strategi ya. Kalau bisa mata kuliahnya di semester 7 itu tinggal hak pilihan ya. Mungkin sekitar 6 SKS atau berapa supaya sebentar. Supaya adik-adik mahasiswa nanti bisa angkatan 2024 ini bisa lulus tepat waktu, mendekati atau bahkan lebih dari 80% ya. Nah, itu dari semester 3 ini kalian sudah buat strategi ya. Nah, misalkan tiap semester harus mengambil mata kuliah 24 SKS ya, kecuali semester 1 2 ya. Nah, kalau semester 3 kalian hanya ngambil 19 ya seperti paralel E, ya nanti tambah lama lulusnya ya. Nah, kalau di paralel C ini rata-rata berapa SKS kalian ambil? Berapa SKS kalian ambil di semester 3 ini? 20 SKS Ibu. 20 SKS ya. Nah, padahal di akademik ya, panduan akademik, kalau IP-nya di atas 3,5 kan boleh ngambil 24 ya. Kenapa cuma 20 ya? Nah, berarti nanti kalau rata-rata 20 dari 146, kalian semester 8 masih ada 2 atau 3 mata kuliah. Nah, gimana bisa lulus tepat waktu ya? Nah, seharusnya di semester 3, 4, 5, 6 itu ngambil 24 ya. Itu cepat habis ya. Nah, kan kalau 146, 20 kalian mau kan cuma 7 semester, sisa 6 kan? 6 itu berarti di semester 8. Nah, itu nanti akan sangat susah kalian lulus tepat waktu, walaupun
skripsi sama prarancangan pabrik sudah ditarik ke mata kuliah ya, dibantu membuat proposalnya di situ. Nah, baik, tidak apa-apa ya, nanti mungkin semester 4 sudah harus berubah, paling tidak kalian harus mengambil ini ya, 24 SKS ya. Baik ya Ibu, lanjutkan ke materi ya. Dari PON ke PONMOL ya, berarti apa? Tambah kecil kan. Nah, ini kan dibagi 2, dibagi 40 ya. Atau kalau secara konversi ini, kalau cara cepat 2 dibagi 40 ya. Karena PON-nya berarti MR-nya berapa? 1 PONMOL sama dengan 40 PON NaOH ya. Nah, setelah itu sama dengan intinya itu dari PON ke PONMOL itu mesti lebih kecil. Iya, Bu. Iya, iya. 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 Iya, sama kuliah pas ini. Sebentar. Aduh, batuk berat. Iya. Iya, karena kemarin ya Ibu cek aja, misalkan Bu Sinta ditukar sama Bu Silvana. Nanti aku udah kebanyakan. Nah, iya. Iya. Iya, penguji 2. Iya. Ya, ya terserah. Makanya kan kemarin mohon masukan Bu Sinta mungkin kurang gitu ya. Iya. Enggak. Itu apa sebagai contoh bahwa anak-anak itu harus cepat mencari judul apa kan udah bilang pembagian NPM apa kalian sendiri ya. Enggak apa-apa itu nanti resminya di sama sekalian yang salah itu loh Bu, yang salah NPM ya. Ya. Iya, enggak apa-apa itu. Yang penting kan pembimbing 2 sudah sesuai ya. Ya. Ya, sudah. Ojo aku nggak bimbing 2. Soalnya anak-anak baru itu minta 2 sampai 3, Bu. Pembimbing 2. Seperti siapa? Atika, ini apa namanya? Ya. Ya, tapi pembimbing 2 dia minta 2 gitu loh, Bu. Enggak apa-apa, aku aja apa 2 kan sudah banyak lagian kan enggak perlu untuk pangkat. Mungkin dia untuk pangkat, untuk Sinta enggak apa-apa. Biar apa? Enggak apa-apa. Itu masalah penguji kan tak usahakan tiap grup itu ada doktornya gitu loh. Iya. Nanti kalau kurang jereng itu ya Ibu yang apa menambahkan ya, ditukar-tukar aja ya. Siapa? Iya. Sudah tak usahakan iya, sudah tak usahakan ini mungkin lepas tolong Bu Sinta ngasih masukan. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Siap. Untuk yang besok kan luring ya, Bu ya? Terus ininya belum selesai, Bu. Apa cara penilaiannya? Kita belum sempat rapat. Sementara pakai itu aja dah dulu.
Iya, iya, iya. Ya itu udah pakai dulu. 80 gitu ya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Oke. Iya, iya. Iya, sama-sama. Iya, iya. Tadi ya. Oh maaf tadi Ibu ada telepon dari Bu Kaprodi ya masalah pembimbingan skripsi ya untuk kakak kelasmu ya angkatan 2023 ya. Nah, baik ini ya. Jadi setelah itu dari PON ke PONMOL itu mesti lebih kecil. Begitu juga yang B ya nanti bisa ini kan dari diubah dulu dari PON ke PONMOL ya atau PON ke gram mol ya. Nah, ingat ya tadi ke kilogram mol sama PON mol itu harus dikasih 453,6 ya atau 454 ya. Nah, ini. Sudah, sudah setelah itu. Nah, ini biasa ya di SMA sudah. Nah, sekarang sekarang Ibu menghitung MR rata-rata ya. Nah, contohnya misalkan di dalam udara ya, di dalam udara itu diasumsi mengandung 21% O2 dan 79% N2 ya. Nah, jadi berapa MW rata-rata gitu ya. Nah, jadi sama ya. Jadi kita kan di sini disuruh mencari massa ya, karena udara itu mengandung 2 gas yaitu O2 dan N2, kita kalikan konversinya ya. Nah, untuk 1 gram udara itu kita kalikan konversi dari diasumsi tadi ya 21% ya untuk yang O2, sedangkan untuk yang N2 0,79 ya. Nah, ini kan dari mol ya. Mol ke gram berarti apa? Dikali ya. Jadi ini kan dulu persennya berapa? Oh 0,21. Ini kan dari mol ke gram berarti kali MW-nya dari O2 ya. Nah, kalau N2 dikali MW-nya N2 ya. Nah, sehingga yang namanya average kan ini ya total ya. Nah, totalnya di sini itu untuk N2 6,72 untuk untuk O2 6,72 untuk N2 22,28 sehingga kalau dijumlah MW average dari udara yaitu 29 ya masanya ya. Ya ini hampir sama. Nah, ini mungkin yang agak beda. Nah, gimana kalau di soalnya itu iya sebentar.
Mohon maaf Ibu kena batuk keras ini mungkin udara ya. Baik, bagaimana kalau kita menghitung molekul W-nya atau MW-nya dalam bentuk struktur ya. Nah, misalkan soalnya itu bukan rumus molekul, rumus struktur nih ya. Nah, dikasih seperti ini. Jadi, di dalam rumus struktur itu kita harus tahu jumlah atom yang ada di rumus struktur itu. Tuh ya. Jadi, kalian wajib tahu atom, gas, molekul. Nah, nanti dari molekul ini ada rumus struktur ada yang sekarang lagi in itu adalah nanostruktur ya. Jadi kalau ini kan bisa didetek ya. Contohnya ini adalah superconductivity ya. Nah, jadi ada unsur Y, Ba, Cu dan O ya. Tapi kalau unsurnya itu banyak ya, misalkan seperti lignin, selulosa, hemiselulosa. Nah itu kalau dilakukan penelitian itu ada yang namanya nanostruktur ya. Nah, itu terus Nah, ini harus tahu jumlahnya ya. Nah, di sini dikasih keterangan bola abu-abu besar ya, itu barium, agak kecil trium ya, yttrium, yang padat kuper, yang abu-abu tapi agak terang itu oksigen ya. Nah, setelah dihitung berarti kan struktur ini harus tahu jumlah atomnya ya. Nah, kalau ini sudah tahu, kita berapa jumlah atom di dalam struktur tersebut ya. Misalkan Ba-nya 2, Cu-nya 16, O-nya 37, Y-nya 1 ya. Nah, itu dikalikan atomic weight-nya harus tahu ya. Misalkan barium itu 137, kalsium 63. Nah, itu harus yang umum-umum seperti C itu 12, O 16, H itu harus hafal ya. Nah, mungkin kalau O pasti 16 ya, itu CHON ya. Nah, itu biasanya CON ya. Kalau Ibu menghafalkan dulu CON, nah itu wajib tahu ya. Tapi kalau yang lain oke lah, kita melihat struktur atom ya. Nanti dari sini karena ini satuannya gram, kalian tinggal ngali ya. Udah gram, tinggal ngali berapa jumlah atomnya dikali atomic weight-nya, ketemu jumlahnya ya. Sehingga superconductivity yang terdiri dari 4 elemen atom itu besarnya 1972,3 gram. Nah, itu ya. Ibu lanjut. Ada yang bertanya dulu? Sebelum Ibu lanjutkan sedikit lagi ke fraksi berat sama fraksi mol ya. Nah, ini ya. Mungkin ada yang bertanya adik-adik sebelum Ibu lanjutkan ke fraksi mol sama fraksi berat. Ini nanti kuliahnya sampai jam berapa ya? 11 Bu, jadwalnya di ruangannya. Sampai jam berapa, Dek? Jam 12 ya kalau nggak salah ya. Iya Ibu, sampai jam 12 tepat. Ya, ini kurang sedikit. Mungkin ada yang bertanya? Silahkan. Ibu hari ini ada 3 kelas ya, sudah batuk lagi, banyak sedikit ngomong, Ibu harus keluar, harus minum sebentar ya. Ibu udah dari jam 7, malah kemarin ada 4 kelas deh. Aduh, sehari 8 jam Ibu ngajar. Kalau ketemu adik-adik mahasiswa enggak apa-apa. Nah, ini kalau daring ini ketemu laptop, ngomong sendiri ya. Ya kalau ada mendengarkan ini. Silakannya kalau nggak ada yang mendengarkan ini ya. Ibu ngoceh sendiri. Baik, kalau ada yang bertanya masih seperti mata kuliah pelajaran di SMA ya, hanya sedikit aja yang berubah. Nah, setelah itu nanti setelah neraca massa baru agak ini sedikit ya. Nah, di sini ada mol fraksi ya. Nah,
Harus bedakan mol tadi ya. Kalau mol tadi satuannya apa? Kilogram mol atau gram mol, terus atau pound mol ya. Jadi atau nanomol gitu ya. Nah, dan seterusnya ya. Nah, sekarang ada yang istilahnya itu mol fraksi ya. Nah, harus bisa membedakan ya. Kalau tadi gram ke mol, lebih kecil, mol ke gram lebih besar ya. Nah, terus dari kilogram ke pound mol ya. Ke pound itu harus ada, atau dari pound mol apa ke gram itu sudah ada ya konversinya tadi. Nah, sekarang kalau fraksi mol itu adalah fraksi mol dari A ya, itu adalah mol A dibagi total mol. Itu ya, itu yang disebut fraksi apa berat ya. Itu yang disebut fraksi mol ya. Tapi kalau fraksi berat itu adalah massa dari A dibagi total massanya ya. Contohnya, berapa mol fraksi O2 di dalam udara? Itu ya. Berarti apa? Mol fraksi A atau O2 dibagi apa? Total mol udara. Jadi namanya fraksi di bagian dari molekul tersebut ya. Nah, di sini di highlight ya, di highlight. Nah, ini ya. Bahwa apa? Kapan menggunakan persen mol, kapan menggunakan persen massa atau fraksi massa, sorry ya. Nah, di sini untuk gas biasanya itu rata-rata menggunakan mol fraksi ya. Tapi untuk padat dan liquid itu biasanya banyak menggunakan weight fraksi ya. Nah, biasanya itu satuannya persen ya. Berapa persen ya. Jadi satuannya bisa persen mol, bisa persen berat. Nah, itu ya jadi artinya dulu. Nah, ini sebagai contoh di 2.13 ya. Nah, ini disuruh mencari sekalian basis ya, Dek ya. Di pertemuan kedua ini terakhir kan basis. Ya, nanti ada yang density, solubility, velocity. Nah, itu nanti dijelaskan cepat aja ya. Nah, nanti setelah itu kita sudah mulai masuk neraca massa ya. Nah, ini sekarang langsung penentuan basis ya. Nah, karena basis itu bisa 1 kilogram, bisa 10 kilogram, bisa jam ya, 1 jam bisa 3.600 menit ya. Nah, itu tergantung kebutuhan ya basis itu ya. Nah, kalau dalam example 2.13 di sini menggunakan basis 10. Kenapa? Karena di drain cleaner ini ya, di drain cleaner ini total beratnya hanya 10 gitu ya. Jadi di soal ini hanya 10 ya. Nah, tapi nanti kalau di perancangan pabrik kapasitas produksinya misalkan koma-koma ya, kita tetapkan 1000 ya. Kenapa 1000? Karena konversi dari kilogram ke gram bisa nyambung ya. Nah, tapi kalau di soal ini kita harus melihat jumlah dari isi drain cleanernya ya. Nah, itu 10 sehingga basisnya digunakan 10 ya. Nah, di dalam drain cleaner tadi ya. Nah, di dalam drain cleaner tadi ya. Nah, ini terdiri dari ini komponennya kan sudah ada H2 dan NaOH ya. Beratnya masing-masing 5 kilogram ya. Nah, setelah itu kalian kan harus mencari weight fraksi ya atau fraksi berat. Fraksi berat itu adalah apa? Jumlah komponen
A, komponen A-nya kan 5 gram dibagi total ya, total solutionnya 10. Ini ketemu. Nah, perlu kalian ingat ya, mol fraksi itu atau weight mass fraksi atau weight fraksi itu mesti harus totalnya 1. Baik 2 digit di belakang koma atau berapa digit di belakang koma ya, silahkan. Nah, begitu juga untuk kilomol. Nah, ini kan untuk tahu kilogram mol kita harus kalikan apa? MW-nya ya. MW-nya untuk air 18, untuk NaOH 40 ya. Nah, sehingga ketemu ini. Nah, setelah itu jumlah kilomolnya tahu, sehingga mol fraksinya apa? H2O-nya berapa kilomol dibagi jumlah total molnya, yaitu 0,287 dibagi. Nah, total dari mol fraksi H2O dan NaOH itu harus 1. Tuh ya. Jadi harus 1. Baik weight fraction atau mol fraction itu totalnya harus 1 ya. Ya, nah ini dalam penentuan basis itu bisa 1, bisa 10 ya. Baik itu satuannya kilogram, hour, mol, kubik feet dan lain sebagainya ya. Ya, baik berupa satuan dasar atau satuan turunan. Nah, mungkin itu dulu deh pertemuan pada siang ini ya. Silahkan kalau ada yang bertanya, silahkan. Ada? Silahkan. Kalau tidak ada, Ibu akhiri sampai di sini karena ini sudah kurang berapa ya? Kurang berapa menit ya. Ada yang bertanya? Sudah ya, karena bukunya sudah ada, latihannya sudah banyak sekali. Tapi kalau ada hal-hal yang kurang jelas di dalam, kalian kan belajar itu biasanya agak masih bingung ya. Dijelaskan Bu Ketut masih bingung lagi. Nah, itu silahkan tanyakan sekarang. Nah, kalau sudah ada yang bertanya, kalau tidak Ibu akhiri sampai di sini, sampai bertemu minggu depan dalam kuliah luring. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyampaian materi. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat siang. Ya, adik-adik bisa meninggalkan ini perkuliahan secara daring pada siang ini. Silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.